Dikisahkan, musim haji sudah tiba. Jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arafah. Kaya dan miskin duduk sama rendah berdiri sama tinggi, dalam derajat yang sama, merasakan kehadiran Tuhan yang sama dan menyerukan kata yang sama, labaik, labaik Allah. Saat matahari turun di langit sebelah barat, jamaah haji berarak menuju Mina, yakni tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dulu hendak mengorbankan Ismail di jalan Allah, dan Ismail sendiri dengan rela hati menempatkan diri berbaring di bawah pisau tajam ayahnya. Matahari telah lama terbenam, Arafah terlelap bersama kegelapan yang senyap. Semua hujaj telah meninggalkan padang itu kecuali satu orang, Zunnun. Seorang wali besar dari Mesir, tenggelam dalam meditasi yang dalam. Tiba-tiba melintas dalam benak sang wali bayangan Ahmad bin Ashikok, seorang pembuat sepatu di Damaskus. Kemudian sang wali mendengar seseorang mengumumkan bahwa di antara semua jamaah haji yang berkumpul di Arafah pada musim itu, hajinya Ahmad bin Ashikok diterima paling awal meskipun ia tidak datang ke Mekah sama sekali. Zunnun tersadar dari meditasinya, tetapi keanehan kejadian yang ia lihat membuat ia tak sadarkan diri beberapa saat. Kemudian ia bangun dan pergi ke Damaskus untuk mencari si pembuat sepatu yang beruntung, yang meski absen di Mekah ia meraih pahala haji mendahului hujaj lainnya. Amal baik apa yang membuatnya meraih keistimewaan luar biasa ini? Gumam Zunnun dalam hati. Ia senantiasa mengulang pertanyaan tersebut selama dalam perjalanan. Jalan yang harus ditempuh jauh dan sulit. Tetapi Zunnun menghadapi mara bahaya dengan penuh keberanian dan senang hati. Akhirnya sang wali sampai di gubuk Ahmad bin Ashikok, seorang pembuat sepatu tadi. Ahmad menerima tamunya dengan ramah. Setelah menyantap sarapan pagi, Zunnun bertanya kepada Ahmad, "Apakah engkau pergi berhaji tahun ini, saudaraku?" "Tidak," jawab Ahmad. "Kenapa? Dan ada masalah apa?" tanya Zunnun lagi. Ahmad menghela napas panjang, lalu menjawab, "Ceritanya panjang dan menyedihkan. Selama 40 tahun aku mengharapkan bisa pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Dan selama 4 tahun itu pula aku menabung untuk tujuan tersebut. Apalagi yang bisa dilakukan lelaki miskin sepertiku. Dan tahun ini aku siap pergi haji, tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tak disangka-sangka dan merusak semua rencanaku. Suatu hari, aku mengutus anak lelakiku yang masih kecil ke rumah tetangga sebelah untuk menyampaikan suatu urusan. Si anak kembali ke rumah sambil menangis. Aku tanya kenapa, lalu dijawabnya, mereka makan daging, aku minta sedikit tetapi mereka tidak mau memberikan. Aku merasa tersinggung dan aku mengumpat dengan keras, orang seperti apa ini? Seorang anak minta sesuatu makanan saja mereka tidak mau memberi. Tetanggaku mendengar umpatanku, dia datang kepadaku dan berkata, kami sudah tidak makan selama 5 hari. Untuk menghilangkan lapar, aku terpaksa mengumpulkan daging bangkai kambing di ladang. Sekarang katakan padaku, saudaraku, bolehkah kami memberikan daging bangkai itu kepada anakmu? Aku menatap tajam lelaki itu dan aku lihat tubuhnya telah benar-benar menyusut seperti jerangkong, matanya menjorok ke dalam kelopaknya, dahinya berkerut oleh kesengsaraan, tangan dan kakinya lemah dan kurus kering pula. Tampak bagiku seolah-olah kelaparan menjelma di hadapanku. Aku minta maaf padanya atas apa yang telah aku ucapkan, ia berjalan terhuyung-huyung ke rumahnya. Peristiwa itu membuatku berpikir keras. Haruskah aku pergi ke Mekah untuk mencari ridho Allah sedangkan seorang hamba Allah kelaparan di rumah tetangga sebelah, kataku dalam hati. Aku membuat keputusan bulat dan kuserahkan semua uang yang telah kutabung selama 40 tahun silam kepada tetanggaku itu. Aku berkata kepadanya, ambil dan hidupi keluargamu dengan uang ini. Untuk tahun ini biarlah gubuk reotmu ini menjadi tanah suci Mekahku. Zunnun menangis terseduh-seduh dan memeluk Ahmad sembari berkata, saudaraku, hanya engkau seorang yang telah menemukan tempat berhaji yang sesungguhnya.